bisa dibilang lumayan aktif sih ya. Lumayan aktif ya, paling nggak kalau seminggu tuh biasanya saya naik KRL Jakarta Bogor gitu. Itu kayak sekitar 2-3 kali lah gitu per minggu. Terus kalau setiap hari itu biasanya saya naik Transjakarta juga kalau ke kantor. Jadi kalau kantor dulu sering bawa mobil, tapi sekarang ini saya lebih prefer naik LRT nyambung MRT kayak gitu. Aku dari Harjamukti sampai ke Duku Atas. Kalau naik dari rumah untuk ke stasiunnya saya itu naik bus. Itu ntar turun di stasiun LRT Bekasi Barat. Habis itu dari Bekasi Barat turun di Sudirman, stasiun Sudirman. Yang pasti sih sangat-sangat luar biasa nyaman ya buat kita sebagai penumpang atau yang memang sering commute ya dari rumah ke kantor ataupun kemana-mana. Jadi yang pasti satu, bebas macet. Kedua, saya akan sangat senang sekali melihat di bawah macet sedangkan saya santai-santai di atas seperti itu. Kemudian ya masih affordable ya untuk biaya dari rumah ke sini gitu. Makin bagus, makin terintegrasi, terutama untuk wanita ya, itu makin lebih aman. Terus sekarang khususnya di sini di Duku Atas jauh lebih ramah pengguna jalan, pengguna transport karena banyak fasilitas juga dan lebih aman sih ya untuk keseluruhan. Dulu kan kayaknya ngelihat daerah sini tuh kumuh gitu, sekarang jauh tertata rapi. Yang pasti sih kalau bisa rutenya akan diperbanyak, jadi kemana-mana akan lebih gampang, jadi kita nggak perlu pusing dari sini ke sini tuh udah akan terintegrasi, jadi kita lebih nyaman gitu kemana-mananya. So far udah bagus sih ya, menurut saya sudah bagus. Oke, mungkin untuk semua masyarakat yang pasti jauh-jauh lebih aman, nyaman, dan pastinya terukur karena sudah ada jam-jamnya, kita sudah bisa prediksi kesini makan waktu berapa lama, jadi jauh-jauh lebih nyaman. Maka itu beralihlah dari mobil pribadi ke transportasi umum. Selamat datang di Hoop Talks, Let Hoops and Talks barengan sama Intan kembali lagi di episode yang spesial banget. Kenapa spesial? Karena biasanya Intan tuh di dalam ruangan, tapi kali ini kita ada di outdoor. Jadi Hoop Fams bisa lihat sendiri di belakang aku. Ini ada stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Terus nanti kalau misalnya Hoop Fams turun itu ada jalan sedikit ada stasiun KRL Sudirman. Geser lagi ada stasiun kereta bandara. Geser lagi ada MRT juga, stasiun MRT Duku Atas dan ada juga halte Transjakarta. Kita sekarang lagi ada di jembatan multiguna Duku Atas. Ini adalah jembatan penyeberangan multiguna yang emang menghubungkan 5 moda sekaligus dalam satu titik. Keren banget dan untuk membicarakan kekerenan ini kita nggak seru dong kalau misalnya nggak ngundang orang-orang keren juga. Kali ini Intan nggak sendirian, sudah ada di sebelah Intan Bapak berbaju biru. Ada Pak Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Pak Emri Salwasal. Halo Pak, ketemu lagi. Halo Mbak Intan, ketemu boleh lagi. Boleh disapa. Aduh, Hoop Fans-nya. Halo fans, kita ketemu lagi di Hoop Talk. Oke. Tapi sekarang luar biasa kita di luar ruangan ya. Betul, dan ada juga buat menemani kita berdua Pak, ada orang ketiga. Ada dari pengamat perkotaan dan transportasi Bapak Yayat Supriyatna. Halo Pak Yayat. Halo Mbak Intan. Semangat. Mantap sekali. Gimana Pak suasana nongkrong di JPM ini ya sore-sore? Ya Pak Dirjen dulu. Seru lah pastinya. Seru lah. lah. Seru ya, Seru. oke. Karena tadi dikatakan menjembatani dua fungsi kemudian bersatu. Ini jembatan persatuan. Waduh. Siap-siap. Nah Pak Yayat dulu kali Oke, ya ya. izinnya. Oke. Karena kita di episode kemarin kan udah ngobrol banyak sama Pak Iya. Dirjen. Mungkin kita tanya nih Pak sebagai orang yang sering mengamati perkotaan dan transportasi Pak Yayat.
Gimana Pak melihat perubahan mungkin yang terjadi di kawasan Duku Atas ini yang tadinya nggak ada nih jembatan penyeberangan multiguna ini jadi ada. Apa pendapat Bapak? Saya merasa terharu. Terharu bukan sedih ya. Waduh, apa tuh? Pertama saya mengikuti proses perencanaannya. Kemudian juga terlibat ya. Seperti di Sudirman itu mengintegrasikan dengan MRT, terintegrasi dengan KRL, kemudian bergabung dengan LRT. Dulu saya karena pengguna KRL 32 tahun. Waduh. Lebih lama dari umur saya, Pak. Umur saya. Belum lahir saya udah naik KRL ya kan. Artinya apa? Saya melihatkan perubahan itu. Apalagi ketika LRT sampai di situ, kita juga pernah berpikir bagaimana mengintegrasikan ini. Ini merupakan saksi. Saya merasa saksi. Perubahan itu cepat sekali terjadi. Dan dinamika yang tergambarkan di sini adalah orang semakin merasakan kenyamanan. Baik. Naik public transport itu. Rasa nyaman itulah yang sebetulnya menjadi kekuatan yang sebetulnya didukung lagi dengan rasa aman. Wah. Aman, nyaman. Ini menarik satu lagi Pak Dirjen. Untuk menggugah ke sana dalam konteks pelayanan yang terintegrasi ini harus punya prinsip satu. Apa tuh Pak? Ku tahu yang kau mau. Saya langsung kaget. Ngeri ya, ngeri Ngeri ya. banget ya. Tapi Pak Yayat sebelum Pak Yayat keluar nih singkatan-singkatannya seperti biasa ya. Tadi dia Pak Yayat bicara kalau dia pengguna KRL nih Pak. Yeah. Dari Bogor ya. Tadi Intan juga udah Yeah. sempat ngobrol-ngobrol juga. Dan ini kan Duku Atas nih salah satu titik yang paling penuh lah ya, Yeah. salah satu titik penuh di Jabodetabek menghubungkan transportasi 5 moda dan orang-orangnya ini bisa jadi bukan berasal dari Jakarta aja, tapi dari luaran Jakarta Yeah. juga Bodetabek. Itu juga yang membuat Kementerian Perhubungan ya Pak, salah satunya punya kontribusi untuk JPM Duku Atas ini. Sebenarnya apa saja sih Pak yang sudah dilakukan ketika itu Pak? Dalam prosesnya Kementerian Perhubungan Ya, ini. terima kasih Mbak Insan, Pak Hayat. Artinya memang inilah salah satu bentuk contoh yang kita sebutkan integrasi secara fisik. Ya. Gitu. Dan ke depan konsep-konsep ini yang kita lakukan. Kementerian Perhubungan sedang mengevaluasi seperti apa sih ke depan itu membangun suatu fasilitas integrasi, fasilitas transportasi yang tidak menggunakan APBN. Jadi ini dibangun oleh pihak ketiga, pihak swasta bersama-sama untuk memberikan layanan terbaik di dalam membuat satu integrasi transportasi yang mudah, aman, nyaman. Ya, tadi Pak Ayat jelasin tuh, ku tahu yang ku mau. Ya, yang mau pastinya aman, mudah, praktis gitu ya. Betul. Nggak ada, pokoknya enak lah. Jangan sampai ada sesuatu yang memberi hambat gitu loh. Kita juga ini luar biasa loh. Kawan-kawan difabel juga di fase integrasi diperhatiin nih Pak. Iya. Jadi sangat luar biasa posisi ini. Oh begitu ya Pak. Jadi Ya. sebenarnya Kementerian Perhubungan juga secara tidak langsung juga berkontribusi ya Pak terhadap hadirnya jembatan ini. Sekaligus juga moda-modanya ini ya Pak. Ya. Ya nggak sih? Ya. Kayak LRT Jabodebek. Ya. Ya itu kan ada subsidi juga. Kemudian juga banyak sekali ya moda-moda yang lain yang ada di Duku Atas ini. Tapi kan kita nggak cuma bicara Jabodetabek aja. Yeah. Di Indonesia Yeah. itu kan luas Yeah. sekali. Yeah. Kota-kotanya juga banyak, nggak cuma Jakarta aja. Pak Yayat, kira-kira bisa nggak sih kota-kota lain di Indonesia yang punya aglomerasi juga atau punya masalah yang sama dengan warga Jabodetabek punya titik integrasi kawasan berorientasi transit Yeah. seperti ini? Kira-kira. Sebetulnya konsep aglomerasi dalam konteks metropolitan area di Indonesia itu kan ada 10 wilayah. Baik. Dari Medan, Palembang, Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana konsep pengembangan kota itu dalam konteks struktur ruangnya. Itu struktur ruang kan pusat pelayanan yang didukung oleh jaringan pelayanan. Salah satunya ada transportasi. Itu bisa terintegrasi. Otomatis itu kebutuhan mutlak. Mengapa kata integrasi itu penting? Ya. Karena di dalamnya ada kata efisien. Percaya diri nggak kita dengan integrasi itu bisa mampu memudahkan perjalanan? Seperti saya kan selalu mengatakan saya 32 tahun menggunakan public transport. Mengapa saya meninggalkan kendaraan pribadi saya di rumah? Karena saya percaya diri saya akan dilayani oleh sistem yang terintegrasi. Waduh. Nah, itu loh betul loh Pak. Maksud saya begini, saya dari rumah saya menggunakan KRL. Begitu saya sampai di Jakarta stasiun Juanda, saya menggunakan Transjakarta Ya. atau menggunakan moda lain. Saya begitu percaya diri bahwa integrasi itu mempercepat perjalanan saya. Misalnya contoh ya, kalau menggunakan public transport berbasis rel, waktu tempuh jelas. Menggunakan misalnya Transjakarta, Ya. dan yang paling menarik adalah memang dibantu oleh biaya perjalanan yang terjangkau, Oke. yang disubsidi.
Artinya ini sesuai dengan harapan pemerintah untuk mendorong orang mau naik public transport. Jadi kita sekarang integrasi itu harus meyakinkan kepada masyarakat bahwa naik angkutan umum atau layanan terintegrasi tidak membuat Anda susah. Waduh, dan gitu. aku yakin bakal meninggalkan Iya. kendaraan pribadi karena Iya. layanannya sudah Kalau terintegrasi. perlu integrasi itu ada kalimat kita Apa buat tuh? iklan. Apa tuh Pak? Tinggalkan mobil dan kendaraan Anda di rumah, kami layani Anda dengan biaya yang lebih murah dibandingkan bawa kendaraan pribadi. Humas siapa nih yang bisa buat ya? Itu dia. Pak, izin ke Pak Rizal nih, Ya. mumpung masih nyambung ya. Ya. Sebenarnya apa Pak yang paling dibutuhkan dari integrasi itu? Bagaimana konsep itu yang integrasi disampaikan sendiri? Pak Ayat tadi itu, bagaimana kita membuat orang yakin dan percaya terhadap yang kita buat. Misalnya, Hingga Pak. mereka mau shifting dari kendaraan pribadi ke kendaraan angkutan umum. Itu yang tugas berat kita membuat kepercayaan tersebut. Ada 3 hal hari ini yang saya dapat ilmu dari Pak Menko Infra ya, Pak AHY, bahwa begitu kita bicara integrasi, pertama Ya. harus pastikan kapasitas dan OTP, Ya. on time performance. Iya. Baik. Kapasitas kayak ini nih, kita buat jembatan, Ya, sesuai nggak kebutuhan atasnya? sama orang-orang yang lewatnya. Yang kedua Betul. OTP. OTP itu tidak hanya kendaraan datang ya, termasuk juga integrasinya. Dia berkelanjutannya itu waktunya pas nggak? Jangan deh sampai lanjutnya masih nunggu sejam 2 jam nggak? Iya, iya. Jadi OTP inter dan antar moda pun berlaku. Satu itu kata beliau. Yang kedua itu beliau bicara tentang cost efisiensi. Iya. Ya, bahwa begitu beliau beralih ke kendaraan pribadi, memang membuat dia lebih efisien Iya. dalam pembiayaan dia melakukan perjalanan. Ya, dan yang ketiga dampaknya harus ada dong kepada lingkungan. Iya. Itu Pak Ayat jagonya tuh. Bagaimana environmental impact itu menjadi salah satu target kita di dalam melakukan integrasi yang seamless di dalam pelayanan transportasi. Oke. Jadi 3 hal sebenarnya tersebut. Nah, jadi ada 3 hal yang sebenarnya integrasi itu bukan cuma soal fisiknya yang Iya, nyambung. ada Iya, fisik. iya. Stasiun dekat halte nggak hanya itu, tapi Nggak, ada ada. banyak faktor-faktor ya Iya, Pak yang ada tadi persyaratan itu dia harus itu persyaratannya yang harus harus terpenuhi. juga kita nih sebagai warga naik angkutan umum nih tahu gitu. Jadi wah sebenarnya ini belum terintegrasi Iya. atau udah terintegrasi Iya. gitu ya Pak. Nah tadi Pak Yayat udah cerita kan dan pertanyaan saya sebenarnya belum terjawab. Bisa nggak kota-kota lain di Indonesia Nah. itu punya yang sama kayak gini yang tadi Pak Rizal Oke. sebut? Idealnya harus ada OTP yang jelas, fisik dan Oke. lain sebagainya. Dasar pertama adalah rencana induk. Selama ini kita melihat pengembangan sistem jaringan transportasi itu tersekat pada wilayah administratif. Baik. Seperti contoh kota-kota, dia belum membuka pada ruang wilayah fungsionalnya, wilayah sekitarnya. Contohnya seperti Jakarta. Jakarta Iya. sekarang ini mau membuka sistem jaringan pelayanan dari Transjakarta menjadi Trans Jabodetabek, ya kan? Iya, iya. Apa yang mereka lakukan sekarang? Yang mereka lakukan sekarang adalah merevisi rencana induknya. Artinya membuat satu konsep yang terintegrasi dengan wilayah sekitarnya. Nah, ini juga bisa harus dilakukan pada kota-kota di luar Jabodetabek. Seperti di Medan ya, kawasan metropolitan Medan, kawasan kota-kota lain. Yang dilakukan oleh Bandung juga demikian. Bandung membuat konsep yang sama. Nah, sekarang dari basis perencanaan itu Heeh. harus ada yang diangkat lagi kelembagaannya. Nah, Nah, ini kan persoalannya tadi, egonya itu bagaimana? ya. Misalnya kalau di pusat yang lintas provinsi, Kementerian Perhubungan bisa mempunyai peran yang dominan di dalamnya. Di tingkat wilayah, peran provinsi. Jadi jangan sampai ketika ada konsep, ada rencana, kelembagaannya ini yang mungkin bikin andilau nih antara Ya, dilema dan kegalauan ya kan. Kemudian dari kelembagaan itu harus ada payung hukumnya supaya kelembagaan itu bisa lebih efektif. Nah, pendekatannya satu, apakah pendekatan pada konteks ya tugas dan kewenangan pada masing-masing wilayah atau didorong pada pendekatan bisnis. Oke. Yang bisa diintegrasikan seperti mohon maaf kalau misalnya ya ada holding bersama antar wilayah, ada sharing bersama. Karena ujungnya dari kelembagaan dan operasional tadi, ujungnya itu visi misi tanpa gizi mimpi. Gizinya kita cari. Gitu. Gizinya ini dari mana? Kalau Pak Rizal bilang no PT no activity. No PT no motivasi, no PT no prestasi, no PT lama mati. Waduh. Nah, jadi budgetnya tuh dari mana? Nah, tadi seperti katakan contoh ini. Ini contohnya dari mana? Dari investor. Nah, pertanyaannya bagaimana jembatan bridging 2 ini bisa menjadi naming right yang bisa menguntungkan secara bisnis. Oke. Jadi orang melihat bahwa transportasi itu bukan konteksnya
bukan hanya pada konteks pelayanannya, tapi pada pengembangan sisi bisnisnya, seperti komersilnya. non-fairbox-nya income itu bisa dilakukan. Contoh kan sekarang, coba kita lihat. Di sini banyak banget tenan-tenan Ya ya. betul. Iya kan? Saya dengar-dengar katanya PT TD Iya. itu sudah dapat hampir 250 miliar dari non-fairbox-nya. Baik. Itu kan luar biasa. Non RKPD, non APBD, non APBN. Iya. Gitu. Baik, jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan ya Pak ya Banyak. untuk bisa membuat kawasan integrasi ini bisa lebih punya banyak dampak Iya. secara ekonomi. Dan jawaban singkatnya pasti bisa dan harus bisa. Wah, Iya. ini adalah salah satu jawaban optimis. Iya dong, Iya. pasti bisa dan harus bisa. Oke, kalau misalnya dari tadi Pak Yayat sempat menyinggung soal kelembagaan. Iya. Kalau di Kementerian Perhubungan nih kebetulan ada yang baru lahir juga sekalian di spill ya. iya. Kita nggak akan berhenti untuk memberitahu sobat integrasi ya Pak ya. Iya. Gimana nih Pak? Kalau dari sisi kelembagaan, bagaimana peran Kementerian Perhubungan untuk mengatasi permasalahan kelembagaan soal integrasi, Oke. Pak Dirjen? Dari sisi kelembagaan, dari adanya peranan Dirjen Integrasi Multimoda dan Transportasi Multimoda ini, memang kita mengintegrasikan ada 5 poin besar. Nanti poinnya 13 yang kita integrasikan. Poin pertama memang kelembagaan Pak, kita Iya, integrasikan. Ya, yang kedua sistem jaringan transportasi. Iya. Yang ketiga sistem pembayarannya. Iya, iya. Keempat sistem daripada sosialisasi informasi Pak. Iya, Jadi iya. informasi menjadi penting nih Pak. Iya, Bahwa kita iya. banyak apapun kalau informasi tidak terintegrasi, putus nggak cocok. Iya. Jadi ada 5 hal besar dan di bawah itu ada 13 yang kita integrasikan untuk pastikan keberlanjutan Iya. sistem yang integrasi yang seamless Pak. Kalau dulu Pak Ayat mengarahkan kami membuat seamless transportation through integration. Iya. Sekarang kita bicara seamless integrationnya for transportation. Waduh, Pak ya. keren. Jadi yang kita seamlesskan sekarang integrasinya. Integrasinya. Iya. Nah, dengan integrasi seamless maka kita jaminkan bahwa transportasinya juga pasti seamless. Iya. Itu Jadi konsep ke depan. beyond integrasi itu udah Iya. integrasinya Iya. saja sudah seamless ya gitu. Tapi yang menarik adalah harus kita sosialisasikan Baik. apa makna integrasi. Iya. Jadi orang melihat integrasi bukan hanya pada persoalan prasarana dan sarana saja, Iya, iya. tapi secara pemaknaan masyarakat yakin bahwa dia akan lebih mudah, lebih nyaman, lebih terjangkau. Saya bukan bilang murah ya. Iya. belum Efisien, Pak. efisien. Ya, Jadi baik. pemaknaan itu bukan hanya pada kelembagaannya, tapi pada makna manfaatnya. Baik. Jadi dibentuknya kelembagaan ini kan orang nanya, apakah itu hanya untuk kepada pemerintah? Iya. Ya. Pertanyaannya apa dampak integrasi ini pada Kepada kehidupan masyarakat? Ya, makanya Itu pentingnya di situ. Makanya kita revisi itu Pak Ayat. Makanya konsep kami adalah keterhubungan, keterpaduan, dan sustain. Ya, keterpaduan ini yang kita sebut dengan integrasi. Oke. Antar node, antar simpul mungkin sudah terhubung, Iya. tapi integrasinya mungkin belum. Belum. Iya. Ada terhubung, tapi integrasi mungkin belum bagus. Iya, Tugas iya. kami itu. Yang kedua, sustainnya dalam Iya. arti first mile, last mile-nya itu iya. berjalan dengan baik dan benar. Iya. Kita tagline-nya bagus, sudah bagus, tapi first mile-nya mahal, Iya, nggak iya. jadi efisien. Ini yang tantangan kita berikutnya yang harus kami Iya. perbaiki. Iya. Tapi merevisi definisi daripada integrasi adalah kita bicara keterpaduan. Iya. Yang tadi terpadu secara sistem, kelembagaan, pembayaran, Iya, informasi dan lain-lain. Nah, Gitu ya Pak. Betul, iya. Oke, jadi sebenarnya masyarakat juga perlu tahu ya Pak, integrasi itu secara konsep apa. Iya. Jangan, wah ini udah asal abis turun stasiun ada halte, wah ini udah terintegrasi. Padahal belum, masih Iya, ada iya, banyak belum. sekali tahapan yang semuanya bermuara pada kenyamanan, keamanan dan efisiensi dari penumpang itu sendiri. Jadi semoga semuanya jadi kayak Pak Yayat ya. Rela meninggalkan angkutan pribadi. Hakul yakin karena akan terlayani Akan secara terlayani. integrasi. Baik Pak Yayat, kita balik lagi nih ya. Kalau tadi Pak Dirjen sudah sebut Iya. soal kriteria integrasi dan apa saja yang akan dilakukan di Dirjen Intram ya Pak ya, dari 13 kemudian ada 5 yang Iya. dalam jangka waktu dekat. Nah, sebenarnya bagaimana sih porsi ideal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam berkolaborasi untuk menghadirkan sistem transportasi yang terintegrasi? Karena Iya. kan ini ada banyak sekali kepentingan ya. Iya. Gitu Pak. Sebenarnya bagaimana sih Pak porsi idealnya, mungkin Pak Yayat bisa sampaikan? Yang pertama, kalau menurut saya ya, kita harus mensosialisasikan terlebih dahulu ya pemaknaan integrasi itu. Kemudian tadi saya setuju pada aspek kelembagaan Ya. dan mekanisme aturan. Baik. Karena sekali lagi integrasi itu kadang-kadang terjebak kepada wilayah otoritas, Ya. otonom, administratif.
Padahal layanan transportasi itu bersifat fungsional, tidak melihat batas-batas administratif. Dan contohnya misalnya sekarang kan, mohon maaf kalau di Jakarta berhenti di wilayah batas administratif. Ya, padahal daerah tetangganya justru mereka lah pengguna paling besar. Contohnya ini secara konkret ya. Siapa yang bekerja di SCBD, Pak? Ya. Yang di SCBD itu anak-anak SCBD. Seputaran Citayam, Bojonggede, Depok. Jadi mereka itu ada di wilayah sekitarnya, tetapi tidak di backup oleh sistem layanan seperti kota utamanya. Nah, jadi misalnya Jakarta yang sudah 91% layanan public transport, bagaimana dengan Depok? Bagaimana dengan Bekasi? Atau juga di kota-kota lain? Nah, di sini terjadi gap. Gap itu salah satunya adalah mungkin ekosistem mereka belum seperti kita. Salah satu pada kendala pembiayaannya. Nah, jadi saya mengatakan begini. Tadi sudah dipetakan ini. Bagaimana menjembatani pada konteks tugas dan tanggung jawabnya itu. Nah, di sini sebetulnya peran dari pemerintah pusat nih. Di mana gap itu terjadi ketika satu sistem yang sudah berkembang tidak terbackup. Maka kata integrasi salah satunya harus didukung dengan satu kata, Pak. Apa tuh, Pak? Kolaborasi. Kolaborasi itulah yang membuat ada kerjasama. Contohnya misalnya ya, kalau misalnya Jakarta pingin 11 atau di Solo pingin tetangga sebelahnya. Jadi ketika dibuat sistemnya di sana membackup nggak dengan hal yang sama? Karena kalau misalnya hanya sendirian dan tidak ada dukungan, nah itu bisa TBC pengelolanya. Gimana tuh TBC? Tekanan batin capek deh. Saya hitung udah 5 singkatan ya Pak ya. Nah, maksud saya itu siapin singkatannya. Jangan kerja sendiri-sendiri. Nah, karena apa? Contohnya misalnya Jakarta sudah dibuat kebijakan misalnya ganjil genap. Tapi kenapa macet terus? Rupanya proporsi terbesar itu pengguna kendaraan pribadi datang dari tetangga sekitarnya. Mengapa bisa terjadi? Karena di dalam wilayah hinterland itu backup sistemnya belum maksimal. Jadi di sini integrasi harus berbicara pada konteks kesetaraan. Baik. Nah, artinya salah satu kesetaraan itu bisa difasilitasi dengan pendampingan, penguatan, kemudian pada aspek-aspek penunjang, sumber daya manusia dan sebagainya. Kata kunci yang paling menarik adalah integrasi pun harus dibuat dalam satu master plan integrasi yang meliputi wilayah fungsional yang ada. Jadi tidak tersekat-sekat kepada itu urusan pusat aja, ini urusan provinsi saja. Sharing menjadi kekuatan. Baik, berarti untuk saat ini untuk payung hukum yang sudah ada gitu bisa dibilang berarti masih menjadi tantangan atau seperti apa Bapak melihat? Nah, sekarang kan kita harus menempatkan dulu di mana skat gap yang bisa terjadi. Dia punya perpres itu. Dari hulu sampai hilir. Dia punya kekuatan, punya power untuk sampai ke sana. Ya, arti pendekatannya bisa juga pendekatan secara otoritatif, diberikan mandat kepada satu badan usaha. Selesailah itu kan, dan kita ngelihat perubahan yang terjadi. Nah, sekarang pada integrasi ini, apakah ada otoritas mandatori? Karena kita kan tahu kan, tidak semua daerah dan pusat itu punya kesetaraan dalam konteks kemampuan fiskal dan sebagainya. Nah, untuk ini ada jembatan nggak? Mungkin Direktorat Jenderal Integrasi perlu difasilitasi dengan budget yang kuat untuk menjembatani itu. Nah, yang kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pendekatan integratif itu tadi. Salah satu yang misalnya dikatakan secara konektif itu sudah tergabung, tapi yang belum misalnya pada tarif yang masih berbeda. Dan itu juga perlu kita cermati sama-sama. Baik, bagaimana Pak Rizal menanggapi? Dijen integrasi punya nggak gitu? Itu benar ya. Artinya memang regulasi jadi suatu kewajiban kita siapkan. Kami sedang juga melakukan satu evaluasi Pak posisinya. Kan contoh lah Pak Yatya bicara bagaimana pengelolaan satu wilayah. Kita bicara TOD, TAD dan lain. Tapi TOD itu masih berdasarkan referensi luar. Nah, kami sedang mencoba menyusun apa yang dimaksudkan TOD Indonesia. Karena sangat beda, kondisinya beda, culture-nya beda dan lain. Jadi nanti kita buat TOD Indonesia tapi dengan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita, Pak. Mungkin TOD Jakarta atau Jabodetabek akan beda dengan TOD kita yang di Barat. Kita akan membuat persyaratan itu. Hingga tadi persamaan itu pun ya nggak sama-sama amat. Sesuai dengan pada kondisi mereka masing-masing. Tapi yang samanya adalah mereka punya hak yang sama untuk menggunakan angkutan umum massal. Nah, tugas pokok kami dulu satu, memastikan mereka ayo
kita naik angkutan umum massal. Yang kedua, memastikan mereka mudah melakukan perjalanan dari hulu sampai hilir, dari rumah sampai tujuan sampai balik lagi. Itu tugas pokok kami dulu Pak, posisinya. Kalau kita berubah secara tiba-tiba ayo kita rubah semuanya, itu agak revolusioner, ya. Kami sedang menyusun prioritasnya untuk itu Pak. Ya, tahapan-tahapan yang kita susun, bagaimana Dirjen Integrasi Transportasi Multimoda ini membuat satu konsep ke depannya yang secara sustain, dia akan memastikan transportasi kita akan selalu berjalan dengan seamless melalui integrasi dan menunjang pertumbuhan ekonomi kita. Oke. Rasanya tinggi banget ya kalau Minimal KPI-nya terukur. Betul. KPI-nya ada. Misalnya contoh, integrasi ternyata mampu menekan biaya pengeluaran transportasi masyarakat. Itu yang kita targetkan. Itu keren kan? Waktu tempuh makin lebih baik. Aman, nyaman, kan keren banget itu. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Dirjen Intram ini sudah mengarah ke integrasi yang membuat pengguna atau penumpang ini bisa punya perjalanan yang lebih efisien. Mohon doa dan sabar aja dulu. Waduh, baru juga berapa ya Pak ya? Kan masih banyak keseruan-keseruan lain ya akan dilakukan Dirjen Intram. Secara ekonomi sebenarnya itu ketika satu wilayah itu punya transportasi umum massal yang belum terintegrasi tapi sudah ada gitu. Sebenarnya secara ekonomi tuh apa dampaknya buat wilayah tersebut, buat daerah tersebut Pak? Yang pertama yang menarik adalah pada konteks efisiensi. Tadi betul Pak Dirjen mengatakan efisiensi dalam konteks tarif misalnya kan. Bagaimana tarif ini ketika bisa ditekan dalam konteks penggunaan public transport sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan integrasi itu membuat masyarakat lebih minimalis dalam konteks untuk pengolahan transport. Misalnya contoh, secara ekonomi dalam konteks tidak terjadinya integrasi, orang harus mengeluarkan 30% atau 40% dari itu. Tapi dengan integrasi bisa ditekan mencapai 10% sebagai cost yang lebih proporsional menurut Bank Dunia. Yang kedua, dalam konteks secara ekonomi, itu bisa terpetakan sinergi antara tata ruang dan sistem transportasi. Jadi kita bisa mengarahkan bagaimana nanti efisiensi itu terjadi ketika masyarakat yang akan memilih tempat tinggal, tempat usaha, dia sudah tahu di mana sistem layanan itu sudah ada. Jadi jangan sampai orang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mencapai sistem layanan yang utama udah ada. Yang ketiga yang kita lihat dari hitungan lingkungan misalnya, integrasi ini juga akan mampu menekan polusi udara. Jadi beraspek pada kesehatan, penyemaran yang lebih turun dan sebagainya. Kemudian dalam konteks angkutan logistik misalnya, itu kan pola ini juga akan membantu pola efisiensi yang bisa menurunkan besarnya biaya logistik yang harus dikeluarkan. Nah mungkin hitung-hitungan ekonomi, sekarang orang mengatakan akibat kemacetan hampir berapa? 100 triliun. Integrasi itu bisa menekan mungkin. Kan kita lihat kan sekarang aspek jumlah penumpang makin lama makin menarik. Salah satu contoh misalnya ya, Transjakarta itu target dia pada tahun 2030 atau berapa, itu targetnya adalah 500 juta penumpang dalam 1 tahun. Bagaimana kalau ada terintegrasi, lebih nyaman, lebih terdistribusi, mungkin akan lebih buah. Maka ujungnya tadi Pak, pada kapasitas layanan kita. Layanan kita mampu nggak ketika minat itu makin besar untuk menggunakan ini karena orang begitu yakin bahwa dia dilayani lebih cepat, lebih mudah dan lebih aman. Itu kalau sisi pemerintahnya Mbak Intan, kita tuh juga merubah. Perencanaan pun harus berani bicara sampai ke multiplier effect sampai ke outcome, bahkan sampai ke impact. Jadi kalau bicara itu, teman-teman kita si Rojali, si Rohana, bahkan si Rock Mini, rombongan kantong minimalis, itu mau bergerak. Dengan bergerak kita berharap tadi multi-efek dia ada sesuatu yang dia dapat hingga dia akan membuat sesuatu yang bisa meningkatkan ekonomi mereka. Gitu. Jadi kalau misalnya daerah-daerah lain sudah merasa bahwa integrasi transportasi itu penting karena punya banyak multiplier effect itu ya Pak pasti akan lebih peduli gitu ya untuk menyediakan transportasi massal buat daerahnya. Dan kita nih sebagai warga juga makin seneng nih naik angkutan umum massal karena sesuai tadi Pak Yayat bilang ya, semakin irit lah pengeluaran kita. Ada contoh menarik. Gimana tuh Pak? Saya sebelum kemari tadi, saya dari Bogor, saya melihat orang mau pulang ke Makassar, naik KRL, turun di sini. Terus dia berpindah di Manggarai ke kereta api bandara. Dari bandara.
pertanyaannya, mengapa dia memilih kereta? Karena dia yakin bahwa Waktunya pas. sistem ini yang memberikan garansi ketika kondisi jalan raya padat. Ya. Dan semua orang dengan integrasi itu dia bisa mengukur waktu yang lebih tepat, ya kan? Dan biaya yang lebih terukur gitu. Ya, Tapi menurut saya itu tadilah pemaknaan integrasi akan memberikan satu nilai tambah yang membuat orang merasa yakin bahwa dia akan dilayani lebih baik. Oke. Ya, memang kita akui juga Pak Dayat ya, kereta api itu telah merubah budaya kita sedikit ya. Betul. Masyarakat itu sudah dengan kereta api selalu berangkat dengan membuat suatu perencanaan. Ya. Ya, dan mereka sudah yakin itu dan pasti ada tulisan dengan kereta api yang bisa on time, tepat waktu, sesuai dengan arahan. Kalau Bapak melihat sebagai Dirjen Intram, Pak, peluang untuk menghadirkan angkutan publik yang terintegrasi. Ini kan kita dari tadi bicara Jakarta, di kota-kota lain seperti apa, Pak? Ya, memang kita menuju ke sana semuanya. Betul. Ya, tapi ada tahapan-tahapan yang kita lakukan. Ya, ada pilihan-pilihan, ada prioritas kota yang kita akan menjadi percontohan di dalam bagaimana public transport yang sistemnya terintegrasi satu sama lain, intermoda, antar moda, bahkan di dalam suatu daerah aglomerasi. Betul. Ya. Kami sedang menyiapkan itu, sudah menyusun itu. Entah dia nanti kayak pakai kereta atau pakai bus, kita bicara lain. Iya. Karena wilayah timur juga perlu suatu pendekatan yang lain. Iya, betul. Udara dan laut menjadi salah satu faktor transportasi yang bisa menjadi prioritas. Iya. Kalau kita kereta api hanya bicara pastikan ke darat, tapi begitu masuk ke daerah kepulauan yang kita dari timur, kita bicara bagaimana adanya seaplane, adanya kapal-kapal yang lebih mudah, lebih cepat hingga pergerakan orang maupun barang itu bisa sesuai dengan harapan. Saya kemarin ke bagian tamu nih Pak, dari Papua. Yang mereka berharapan tadi itu berapa banyak kapal itu bisa hadir di wilayah timur. Betul. Karena apa? Mereka punya barang, kalau harus ngikutin pergerakan kapal, sampai di tujuannya udah agak nggak keren tuh barang. Iya, Mereka boleh kalau boleh sih banyak lintasan-lintasan yang diusulkan baru hingga mereka banyak pilihan. Ya, tapi kembali kita ukur juga secara skala ekonominya seperti apa hingga sama-sama untung. Ya, pemerintah hadir di situ, tapi please ayo sama-sama kita kaji mana yang terbaik buat masyarakat, buat bangsa kita juga. Jadi sebenarnya kehadiran Dirjen Intram ini bisa secara tidak langsung bisa memberikan alternatif atau solusi integrasi sesuai dengan kondisi spesifik ya Pak, wilayah-wilayahnya. Karena tidak semua seperti wilayah Jabodetabek ya. Betul. Nah kalau dari segi Pak Yayat nih, tadi kan Pak Dirjen apa peluangnya kalau menurut Pak Yayat? Dengan adanya Dirjen ini kita bisa mengatakan kita mulai penataan ulang sistem konektivitas yang ada sekarang. Baik. Mungkin selama ini ada sistem konektivitas yang terputus. Ya kan? Jadi tugas kita menyempurnakan apa yang sudah ada sekarang kemudian mengisi. Kan pasti ada gap, ada yang hidden, ada yang terputus. Nah, pemetaan ulang ini menarik. Misalnya contoh untuk wilayah Indonesia Timur. Kekuatan Indonesia Timur adalah kekuatan pada logistik yang terkait dengan sumber daya alam, sistem pengiriman barang, produktivitas. Nah, makanya ada penataan ulang yang termasuk misalnya angkutan darat, laut dan udara, itu bisa membangun satu ekosistem layanan yang terintegrasi. Jadi saya sependapat bahwa tiap wilayah itu berbeda. Karena memang satu, kalau di Jawa itu pasti mobilitas angkutan orang akan dominan. Tapi pada wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa, ekosistemnya berbeda. Apa yang didahulukan? Jadi artinya apa? Pada sistem wilayah produksi misalnya kan, dengan wilayah distribusi, itu terbangun sistem layanan yang betul-betul terintegrasi. Dan yang kedua, ini akan terpetakan pada sistem mana yang terjadi kevakuman. Nah, jadi tugas kita ya mungkin dikatakan oleh Pak Dirjen tadi, selain mulai menata kelembagaannya, juga ada baiknya mulai menata kembali, ada mungkin konektivitas yang mungkin selama ini perlu harus kita perbaiki dan kita optimalkan dengan membuka satu sistem layanan yang bisa terintegrasi gitu kan. Mungkin ini menjadi sebuah PR. Jadi kehadiran Direktorat Jenderal ini juga menjadi bagian untuk membangun ekosistem untuk layanan terkait orang maupun dengan logistiknya. Baik. Nah, terakhir nih buat Pak Dirjen, apa yang bisa kita lakukan nih sebagai masyarakat untuk bisa membantu terwujudnya transportasi yang bisa terintegrasi, nggak cuma di perkotaan mungkin, tapi juga di seluruh Indonesia dengan segala ciri khasnya di setiap daerah. Apa yang nih paling Pak? sederhana cuma dua nih. Apa tuh Pak?
teruslah naik angkutan umum. Heeh. Kedua, segeralah beralih ke angkutan umum. Wih. Selebihnya kami akan menyelesaikan. Cukup Satu baik. segera beralih, satu tetap lanjut ke angkutan umum. Mantap. Biarkan kami menyiapkan fasilitas untuk teman-teman melakukan perjalanan tersebut. Oke, terima kasih Pak Dirjen Warsa dan Pak Risa. Kemudian terima kasih juga Pak Yayat, itu dia ya. Hubfams ternyata simple banget yang bisa kita lakukan, yaitu mulai menggunakan angkutan umum dan beralih untuk menggunakan angkutan umum. Dua kata itu yang luar biasa. Dan terima kasih juga Pak Yayat, sekali lagi juga Pak Rizal atas waktunya. Itu dia Hubfams bincang-bincang kita hari ini, edisi spesial di jembatan penyeberangan multiguna Duku Atas. Kita ngobrolin banyak hal. Terima kasih untuk Hubfams yang udah standby terus dari tadi di Hub Talks episode kali ini. Saya Intan undur diri pamit. Sampai jumpa di Hub Talks edisi selanjutnya. Dah.